Ada masa ketika kamu hanya bisa diam, memandangi luka yang tak terlihat oleh siapapun. Kamu pernah berjuang untuk memahami mengapa orang yang kamu cintai justru menjadi sumber sakit paling dalam. Kamu mencoba ikhlas, kamu menahan air mata, kamu berdoa agar semuanya lekas berlalu. Namun di balik doa itu, ada getir yang tak bisa sepenuhnya hilang. Terkadang semesta tidak memberi keadilan secara instan. Ia menunggu, ia memperhatikan, ia mencatat setiap niat dan tindakan dengan cara yang tak bisa dibohongi oleh kata-kata. Sebab semesta bukan buta, ia memiliki keseimbangan yang pasti. Ketika kamu disakiti tanpa alasan, ketika kebaikanmu dibalas dengan pengkhianatan, percayalah, energi itu tidak akan hilang begitu saja. Apa yang mereka tanam akan kembali pada mereka, cepat atau lambat. Dan seringkali, bukan kamu yang harus menyaksikannya dengan mata, tapi kamu akan merasakannya di dalam hati. Ketika hidupmu perlahan menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan mereka justru tenggelam dalam kebingungan yang mereka ciptakan sendiri. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa aku yang disakiti, tapi aku yang harus belajar ikhlas? Jawabannya sederhana, karena kamu jiwa terpilih. Jiwa yang ditempa bukan untuk membalas, tapi untuk naik tingkat, menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Dan pada akhirnya, semesta akan menunjukkan caranya membalas. Bukan lewat dendam, tapi lewat keadilan yang halus namun pasti. Tanda-tandanya muncul perlahan, tapi jelas bagi mereka yang peka. Inilah 3 tanda bahwa pembalasan semesta sedang menimpa mereka yang pernah menyakitimu. Bukan karena kamu berdoa agar mereka celaka, tetapi karena semesta menuntut keseimbangan. 1. Hidup mereka mulai terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ada masa ketika semesta mulai menyeimbangkan energi, dan pada saat itu, segala sesuatu yang tampak tenang di permukaan perlahan mulai goyah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Mereka yang dulu begitu percaya diri, begitu mudah mendapatkan apa yang diinginkan, tiba-tiba mendapati bahwa segalanya menjadi lebih rumit. Langkah mereka tersendat. Rezeki yang dulu mengalir deras kini terasa seperti air yang menetes pelan, tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hubungan yang dulu tampak bahagia berubah jadi penuh pertengkaran kecil. Keberuntungan yang dulu sering menghampiri, kini seolah menjauh. Mereka mulai merasakan kekosongan yang aneh, seperti kehilangan arah meski masih berada di tempat yang sama. Awalnya, mereka mungkin tidak sadar. Mereka mengira ini hanyalah fase buruk, sesuatu yang akan berlalu dengan waktu. Tapi semakin hari, rasa berat itu justru semakin kuat. Ada tekanan di dada yang tak bisa dijelaskan, ada ketenangan yang tak pernah lagi ditemukan. Tidur mereka tidak lagi nyenyak, pikiran mereka tidak pernah benar-benar tenang. Dan tanpa mereka sadari, itu adalah gema dari energi buruk yang pernah mereka tanamkan pada orang lain. Setiap kata yang menyakiti, setiap niat yang menodai, setiap ketulusan yang mereka abaikan, kini kembali sebagai pelajaran dari semesta. Bukan karena kamu berdoa agar mereka menderita, tapi karena semesta bekerja dalam keseimbangan. Mereka mungkin mencoba menutupi semuanya dengan pencapaian baru, dengan tawa palsu di media sosial, atau dengan kesibukan yang mereka ciptakan hanya untuk mengalihkan diri. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada rasa kosong yang semakin dalam. Karena tidak ada kesuksesan yang mampu menggantikan ketenangan yang hilang. Ketika hati seseorang dipenuhi niat buruk, semesta akan memantulkan kembali getaran itu dengan cara yang paling halus namun paling nyata. Mungkin tidak lewat bencana besar, tapi lewat serangkaian hal kecil yang membuat hidup mereka terasa berat tanpa sebab. Rencana gagal, hubungan renggang, keputusan yang salah, hingga perasaan terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kamu mungkin tidak akan pernah melihat secara langsung bagaimana semesta menegur mereka.
Tapi kamu akan merasakan energi itu berubah. Kamu yang dulu ditindas, kini perlahan merasa lebih ringan, lebih damai, lebih kuat. Sementara mereka, meski tampak baik-baik saja, mulai kehilangan pijakan tanpa tahu mengapa. Begitulah cara semesta menulis keadilan. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan keseimbangan yang lembut dan pasti. Ia tidak menciptakan penderitaan, tapi mengirimkan kesadaran agar setiap jiwa yang tersesat dapat belajar dan kembali. Dan ketika kamu menyadari semua itu, jangan biarkan hatimu berubah menjadi dendam. Tersenyumlah dalam diam, karena kamu tahu, yang mereka rasakan sekarang adalah hasil dari benih yang dulu mereka tanam sendiri. Sementara kamu, jiwa terpilih, sedang tumbuh menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bercahaya. Sebab yang benar-benar menang bukanlah yang membalas, melainkan yang berhasil menyembuhkan diri dan tetap menjaga cahaya di tengah luka. 2. Mereka dihantui rasa bersalah dan bayangan masa lalu. Ketika semesta mulai menyeimbangkan segalanya, pembalasan tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan yang bisa dilihat oleh mata. Kadang, ia datang dalam bentuk yang jauh lebih sunyi, rasa bersalah yang menghantui hati, bahkan ketika dunia di sekitar mereka tampak berjalan normal. Mereka mungkin masih tersenyum di depan banyak orang, tampak bahagia, bahkan terlihat sukses. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti batin mereka perlahan. Dalam keheningan malam, ketika tak ada lagi suara selain detak jantung mereka sendiri, bayangan masa lalu mulai muncul, wajahmu, suaramu, atau mungkin momen ketika mereka dengan enteng melukai tanpa rasa bersalah. Mereka mungkin berusaha melupakannya, tapi semakin keras mereka mencoba mengusirnya, semakin kuat kenangan itu menuntut untuk dihadapi. Itulah cara semesta berbicara, melalui nurani yang tak bisa dimatikan. Ada suara kecil di dalam diri mereka yang terus bertanya, "Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku menyakiti orang yang tulus?" Dan suara itu tak akan pernah benar-benar hilang, karena semesta tidak menghukum lewat penderitaan fisik. Ia mengajar lewat kegelisahan jiwa. Mereka akan merasa seolah sesuatu selalu salah dalam hidup mereka, meski semua tampak baik. Mereka akan mudah marah tanpa sebab, mudah curiga pada orang lain, takut dikhianati, meski dulu mereka sendiri yang menjadi pengkhianat. Mereka akan terus mencari pembenaran untuk kesalahan mereka, tapi semakin dicari, semakin jauh mereka dari kedamaian. Bayangan masa lalu akan datang seperti mimpi yang tak mau pergi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa ada luka yang pernah mereka ciptakan, dan luka itu kini memantulkan rasa sakit yang sama. Itulah bentuk karma paling halus, ketika semesta tidak menghancurkan seseorang secara kasat mata, tapi membuat mereka menghadapi dirinya sendiri, dan menyadari betapa beratnya hidup dengan penyesalan yang tak terucap. Dan kamu yang dulu menangis, kamu yang dulu merasa hancur dan bertanya-tanya mengapa mereka bisa tidur nyenyak setelah menyakitimu, tenanglah. Karena semesta punya caranya sendiri. Mereka mungkin tertidur, tapi bukan dengan damai. Mereka mungkin terlihat kuat, tapi hati mereka bergetar di tengah keheningan. Rasa bersalah itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, dalam bentuk kenangan, rasa kehilangan, atau kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Hingga pada satu titik, mereka akan sadar bahwa kebahagiaan yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Mereka mungkin ingin meminta maaf, tapi seringkali ego menahan mereka. Mereka mungkin ingin kembali memperbaiki, tapi waktu sudah berjalan terlalu jauh. Dan disitulah keadilan semesta menunjukkan kekuatannya, bukan dengan menghukum, tapi dengan membuat mereka belajar dari rasa kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, jika kamu pernah merasa bahwa mereka tak menyesal, percayalah, penyesalan mereka mungkin tidak terlihat,
Tapi ia hidup di dalam diri mereka, tumbuh dalam diam, menekan setiap tarikan napas, dan mengingatkan mereka tentang satu hal yang tak bisa dihapus. Bahwa pernah ada jiwa yang mereka sakiti, dan semesta tidak pernah lupa. 3. Kamu mulai bangkit dan bersinar tanpa mereka. Dan inilah tanda paling lembut sekaligus paling indah dari cara semesta membalas. Bukan dengan menjatuhkan mereka, tapi dengan meninggikanmu. Setelah semua luka, tangis, dan pengkhianatan yang pernah kamu lalui, perlahan tapi pasti kamu mulai menemukan kekuatan yang dulu tak pernah kamu sadari ada di dalam dirimu. Hidup yang dulu terasa gelap mulai diterangi oleh cahaya yang lahir dari kedalaman hatimu sendiri. Cahaya yang terbentuk dari luka, tapi kini bersinar karena kebijaksanaan. Kamu mulai tersenyum lagi, tapi kali ini bukan karena seseorang membuatmu bahagia, melainkan karena kamu telah belajar menciptakan kebahagiaan dari dalam. Kamu tidak lagi mencari pembenaran dari orang lain, karena kamu tahu, keberhargaan dirimu tidak pernah bergantung pada siapapun. Saat mereka sibuk menutupi kekosongan yang tumbuh di dalam hati mereka, kamu justru menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Kamu mulai menarik hal-hal baik, orang baru yang tulus, kesempatan baru yang membawa kebaikan, rezeki yang datang dengan tenang. Itulah energi semesta yang kini berpihak padamu, karena kamu telah memilih jalan penyembuhan, bukan balas dendam. Dan tanpa kamu sadari, kehadiranmu mulai memantulkan cahaya. Cahaya yang membuat mereka, yang dulu meremehkanmu, yang dulu menyakitimu, mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu ingin pamer atau membuktikan apa-apa, tapi karena semesta sedang menunjukkan kebenaran, bahwa tak ada yang bisa menghancurkan jiwa yang tulus. Mereka akan melihatmu bahagia tanpa mereka. Mereka akan menyadari bahwa kehilanganmu adalah kehilangan terbesar yang tak akan tergantikan oleh siapapun. Bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu bertumbuh, sementara mereka masih terjebak di tempat yang sama, di dalam penyesalan, di dalam keangkuhan yang mulai mereka sesali perlahan. Inilah saat di mana semesta berbisik lembut kepadamu. Kamu tidak perlu membalas apapun. Aku sudah melakukannya dengan caraku sendiri. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu lewat amarah, karena kemenanganmu adalah kedamaianmu. Kamu tidak perlu menuntut keadilan, karena semesta telah menuliskannya lewat kebangkitanmu. Dan kamu tidak perlu lagi menoleh ke belakang, karena masa lalumu kini hanya menjadi saksi, bahwa dari luka yang paling dalam pun, cahaya bisa tumbuh. Karena pada akhirnya, balasan terbaik bukanlah ketika mereka jatuh, tapi ketika kamu naik. Melangkah dengan tenang, bersinar tanpa benci, dan menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu mereka abaikan. Itulah momen ketika semesta sepenuhnya berpihak padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap memilih cinta, kebaikan, dan kedamaian meski pernah disakiti. Dan itulah tanda paling nyata bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal, bahwa pembalasan semesta bukan tentang kehancuran, melainkan tentang keseimbangan. Ia tidak bekerja dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan yang tenang dan tak terbantahkan. Mereka yang pernah menyakitimu mungkin akan menjalani fase sulit, dihantui masa lalu, dan kehilangan kedamaian yang dulu mereka miliki. Tapi itu bukan karena semesta ingin menyiksa mereka, melainkan karena semesta ingin mengajar mereka arti dari setiap perbuatan. Bahwa setiap luka yang mereka ciptakan pada hati orang lain, sesungguhnya adalah benih yang mereka tanam dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Sementara kamu yang pernah jatuh, kini belajar berdiri. Kamu yang dulu menangis dalam diam, kini tersenyum dengan ketenangan yang lahir dari pemahaman. Kamu tidak lagi memohon agar mereka menyesal, karena kamu tahu penyesalan mereka sudah menjadi urusan antara mereka dan semesta. Kini yang kamu lakukan hanyalah berjalan ke depan,
membawa pelajaran, bukan luka. Kamu berhenti mencari pembalasan karena kamu sudah melihat dengan mata hatimu sendiri bahwa semesta tidak pernah tidur. Ia selalu bekerja di balik layar kehidupan, memastikan setiap energi kembali ke sumbernya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan dikembalikan kepada yang menanam. Dan di titik itu, kamu akhirnya mengerti bahwa keadilan sejati bukanlah ketika orang yang menyakitimu jatuh, melainkan ketika kamu bisa melihatnya tanpa lagi merasa sakit. Ketika kamu mampu memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu terlalu berharga untuk terus diikat oleh masa lalu. Kamu mulai berjalan lebih ringan, langkahmu lebih mantap, pandanganmu lebih luas. Kamu menyadari bahwa segala luka bukan datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunkanmu, untuk menjadikanmu lebih sadar, lebih peka, lebih kuat, dan lebih hidup dari sebelumnya. Dan saat itu terjadi, semesta pun bersinar bersamamu. Ia berbisik lembut di antara ketenangan hatimu. Sekarang kamu tahu mengapa kamu harus melalui semua itu. Aku tidak menghukummu, aku sedang membentukmu. Aku tidak mengambil, aku hanya membersihkan jalanmu dari yang bukan untukmu. Mereka yang dulu menyakitimu akan berjalan dengan pelajaran mereka sendiri. Biarkan semesta menuntun mereka seperti ia menuntunmu. Karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat. Dan yang bukan milikmu akan pergi meski kamu pertahankan sekuat tenaga. Kini kamu berdiri di titik yang sama sekali baru, bukan lagi korban, melainkan jiwa yang telah terlahir kembali dari proses panjang penyembuhan. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada kehilangan yang terlalu besar untuk diikhlaskan. Dan tidak ada kegelapan yang bisa memadamkan cahaya jiwa yang tulus. Maka tersenyumlah, jiwa terpilih. Kamu telah melewati badai, dan kini semesta berpihak kepadamu. Biarlah mereka belajar dari apa yang mereka tanam. Sementara kamu melangkah menuju takdirmu yang penuh cahaya. Karena pada akhirnya, pembalasan semesta yang paling indah adalah ketika kamu menemukan kedamaianmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.